Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki dan panjang umur, juga semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya ingin bercerita, berkisah tentang salah satu sahabat saya, ini teman kuliah, bahkan satu asrama dengan saya di waktu di Lipia, Jakarta ya. Dan beliau ini sangat menginspirasi saya dan mungkin juga buat Anda, karena perjalanan beliau ini ketika cita-citanya ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh itu cukup unik. Haji dan umroh itu kan impian setiap orang muslim. Setiap orang mukmin pasti ingin melakukan ibadah haji ataupun umroh. Akan tetapi kebanyakan terkendala akan biaya, terkendala dengan bekal. Sahabat sekalian, ternyata untuk menjadi tamunya Allah itu tidak membutuhkan bekal, tidak membutuhkan biaya. Yang dibutuhkan adalah memantaskan diri bahwa kita ini pantas jadi tamunya Allah. Karena hakikatnya yang hadir di Masjidil Haram, di tanah suci, yang datang ke tanah suci Mekah ataupun Madinah melaksanakan ibadah haji dan umroh, hakikatnya mereka itu adalah tamu-tamunya Allah, Duyufur Rahman. Ketika menjadi tamunya Allah, maka sebuah keistimewaan, dan mereka pasti akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jamuan-jamuan yang istimewa. Sebagai layaknya kita lah, sebagai tuan rumah ada tamu istimewa, pasti kita akan menjamu dengan jamuan yang paling istimewa yang kita punya. Nah, sahabat saya ini ya punya cita-cita ingin melakukan ibadah haji ataupun umroh, tapi tidak punya biaya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mengamalkan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan derajatnya hasan. Derajat hadisnya hasan. Hasan itu baik. Rasulullah bersabda, "Man shallal ghadata," barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah, tsumma qa'ada, kemudian duduk, yadhkurullaha, berzikir kepada Allah. Jadi setelah sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir, zikirnya bebas ya. Intinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mau baca Quran, mau baca ratib, mau baca zikir-zikir yang lain yang diajarkan Rasulullah, seperti talbiyah, la ilaha illallah, tahlil ya, seperti istighfar, sholawat, bebas. Hatta tatlu asyams, dan zikirnya ini sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari, kemudian summa shalla raka'ataini. Habis itu sampai terbit matahari itu sholat 2 rakaat, berarti sampai waktu syuruk. Syuruk itu biasanya waktunya 1 jam setelah subuh. Sholat 2 rakaat. Jadi setelah sholat subuh berjamaah, berzikir, tetap duduk di situ di tempat sholat sampai matahari terbit, kemudian sholat syuruk. Sholat rakaat ini. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, pahalanya sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir hingga terbit matahari, kemudian sholat syuruk, ka'ajri hajatin wa umratin. Pahalanya sebanding dengan haji dan umroh. Bahkan ditambah, kata baginda Nabi, tamatan, sempurna, sempurna, sempurna. Sempurnanya 3 kali disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini menandakan bahwa amalan ini kita
bisa menjadi fasilitas untuk memantaskan diri kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat saya ini mengamalkan ajaran Rasulullah ini sampai 3 tahun lamanya tidak putus, istiqomah, saking pengennya beliau naik haji dan umroh. Dan apa yang terjadi? Ternyata Allah hadiahkan beliau lulus S2 di Mekah, yaitu di Jami'ah Ummul Qura, di Ummul Qura University, Mekah. Beliau hadiahkan S2 dan beliau langsung dalam proses pendaftaran hingga pemberangkatan itu sangat lancar sekali, dimudahkan oleh Allah, dan singkat cerita tinggallah di Mekah sebagai mahasiswa magister, sebagai mahasiswa S2. Dan secara otomatis karena tinggal di Mekah, beliau bisa melaksanakan umroh semaunya. Mau tiap hari bisa, mau seminggu sekali bisa. Bahkan sampai saat ini beliau ini sudah merampungkan ya doktornya, S3-nya. Bahkan sekarang sudah tinggal sama istri dan anak-anaknya di Mekah. Dan sekarang dipercaya menjadi penterjemah khutbah Jumat di Masjidil Haram. Namanya beliau adalah Dr. Tuan Guru Haji Ahmad Musyaddad LC.MA. Wah, gelarnya sudah panjang ya, Dr. LC.MA. Padahal ini adik kelas saya waktu di Libya. Satu kamar, adik kelas ya 2 tahun di bawah saya. Tapi ketika sudah dekat dengan Allah dan yakin dengan amalan dari Rasulullah SAW, bahwa ketika melakukan amalan ini seperti pahala haji dan umroh, Allah muliakan. Allah muliakan beliau. Bukan hanya melaksanakan ibadah haji dan umroh, tetapi Allah muliakan bisa belajar ilmu di Jami'atul Ummul Qura, itu Universitas Ummul Qura di Mekah, sampai S3, dan itu biayanya gratis, free, beasiswa. Dan sekarang beliau sudah menetap di Mekah Al-Mukarramah sebagai penterjemah khatib Jumat di Masjidil Haram. Sahabat sekalian, apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama, kesungguhan. Ketika kita ingin mencapai goal sesuatu, cita-cita, keinginan, ya sungguh-sungguh mencapainya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh berikhtiar, berdoa kepada Allah. Ikhtiar yang pertama adalah ikhtiar langit. Kita harus tempuh ikhtiar langitnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, setelah sungguh-sungguh, istiqomah. Istiqomah itu konsisten, tidak putus-putus. Walaupun secapek apapun, sahabat saya ini sholat subuhnya tetap berjamaah. Walaupun setelah sholat subuh berjamaah itu berzikirnya ya ketiduran, ya sambil duduk tidur. Istiqomah terus selama 3 tahun sampai Allah memanggilnya. Intinya itu, sampai Allah memanggilnya menjadi tamunya Allah. Dan qadarullah, karena konsisten selama 3 tahun, justru di tahun ketiga itu ya Allah panggil melalui wasilah S2, sekolah di sana. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Wasilah itu perantara. Apa yang harus kita lakukan? Perantara kita nih apa? Ibadah apa yang harus kita sandingkan untuk mengantarkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadah istimewa apa yang harus kita persembahkan kepada Allah agar kita bisa terkabul semua doa dan cita-cita? Oke. Dan yang ketiga,
ya, setelah sungguh-sungguh istiqomah. Dan yang ketiga, tentu kita harus yakin bahwasanya andai pun kita tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamunya Allah, yakin bahwa apa yang kita lakukan setiap ba'da subuh, kemudian berzikir, kemudian kita sholat 2 rakaat, yakinlah bahwa kita sejatinya sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh secara sempurna. Jadi setelah keluar dari masjid, hakikatnya kita sudah menjadi pak haji, menjadi bu haji setelah kita melaksanakan amalan itu. Karena pahalanya setara dengan haji yang sempurna, haji mabrur. Nah, garis bawah ini, mabrur itu dari kata birrun, artinya baik. Jadi mabrur, orang yang dibaikan. Jadi haji mabrur itu orang yang sudah melaksanakan ibadah haji kemudian berubah menjadi baik, akhlaknya baik, perkataannya baik, ya, tutur katanya lemah lembut, tidak pernah bohong dan sebagainya, dan semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun kita tidak dipanggil oleh Allah menjadi tamunya Allah di tahun itu, di tahun selanjutnya dan di tahun-tahun yang akan datang, sampai meninggal pun kita di hadapan Allah sejatinya sudah menjadi haji dan umroh mabrur. Karena bisa dilihat perjalanan hidupnya, apakah semakin taat kepada Allah setelah mengamalkan ini, yaitu sholat subuh berjamaah, berzikir dan sholat syuruk, apakah dia menjadi lebih baik kepada Allahnya dan kepada manusianya, semakin bermanfaat kepada orang lain, bisa dilihat dari perjalanan hidupnya. Makanya bisa dikategorikan, bisa diukur, ya, barometer seseorang itu bisa diukur. Kalau kehidupannya semakin buruk, baik buruk secara ibadahnya kepada Allah, buruk kepada tetangganya, buruk kepada teman-temannya, kepada orang lain. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya itu jelek gitu. Selalu diomongkan, dibicarakan negatif oleh orang lain. Berarti ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Dia tidak mabrur. Walaupun sudah haji, ya, pulang dari Mekah, ternyata semakin jelek akhlaknya, berarti dia tidak mabrur hajinya. Karena mabrur itu ya orang yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik. Gitu. Nah, kalau kita ingin pergi haji, kembali lah ya dengan judul cerita atau kisah saat pagi ini, ya. Kalau kita ingin pergi naik haji ke Baitullah, diundang oleh Allah, yang ya harus kita lakukan adalah pantaskan diri kita menjadi tamunya Allah dengan cara melakukan satu amalan ini. Udah satu ini, sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, sholat syuruk. Sudah selesai, tidak ada amalan lagi setelah itu. Kalau mau ditambah sholawat silahkan ketika berzikirnya itu, sholawat untuk kita mudahkan berangkat haji. Sahabat sekalian, ya barangkali itu sekelumit kisah tentang seorang sahabat saya, ya. Nah, lalu saya juga mengamalkan nih karena terinspirasi dengan kisahnya beliau. Ingin naik haji tetapi malah diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berhaji, dia sudah meraih gelar doktor, kemudian dia sudah kerja, ya, menjadi penterjemah khatib Jumat di Masjidil Haram, dan bisa melaksanakan umroh setiap hari, bahkan haji setiap tahun. Ini dahsyat ya amalan ini. Lalu saya melakukan amalan ini setiap habis subuh, tidak kemana-mana, saya baca Quran sampai terbit matahari. Itu ukurannya ya 1 juz, ya. Kemudian sholat syuruk. Dan apa yang terjadi itu tidak lama, selang 6 bulan saya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan umroh pada tahun 2019, bulan Desember 2019 akhir, itu melaksanakan umroh dan gratis. Karena kalau namanya undangan itu ya free, dijamin, ditanggung. Biayanya, akomodasinya, semuanya ada yang bayarin. Hakikatnya dari Allah, tapi
wasilahnya melalui orang lain. Ya, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, coba deh amalin, ya, amalkan amalan dari Rasulullah SAW ini secara istiqomah. Semoga kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya Allah, menjadi duyufur rahman, menjadi tamunya Allah, menjadi tamu spesialnya Allah dan mendapatkan hidangan yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.